Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 105, Keusilan si kembar. Libur pesantren yang dinanti telah tiba. Cukup bersemangat Hasan untuk menjemput secara langsung si kembar. Sama dengan sang ayah, semestinya jadwal kepulangan Nada adalah kemarin. Sehubungan dengan si adik laki-laki, jadilah Nada tetap bertahan di pesantren. Itu tidak mungkin bagi Hasan datang 2 kali. Sudah sana berangkat, tegur Naura. Adik ini semuanya sudah Mas perkirakan sayang, kata Hasan enggan bangun. Terus jika tidak sesuai perkiraan bagaimana? Bantah Naura. Oke, Mas berangkat. Pembahasan yang tadi lanjut setelah Mas balik ya, balas Hasan. Tidak ada pembahasan mengenai itu lagi. Sudais tidak akan disunat sekarang. Kamu aja yang sunat, tolak Naura tegas. Bakal menyesal adik kalau Mas disunat lagi, balas Hasan. Sudah sana, sentak Naura, geramnya ia. Sambil menyeringai, pamitlah Hasan. Akan tetapi baru 2 langkah setelah berbalik badan, laki-laki itu kembali memutar tubuh dan secepat kilat ciuman mendarat di pipi Naura. Oh, betapa terkejutnya Naura mendapat hadiah kilat seperti itu. Tubuhnya sejenak mati rasa, berdiri mematung hingga sang suami tidak nampak lagi dari pandangan. Barulah ia tersadar. Dasar Wadimor, gumamnya mengusap pipi sembari senyum-senyum sendiri. Di luar rumah, Hasan berkendara cukup cepat. Itu karena ia tak sabar ingin bertemu si kembar, membawa mereka pulang, kemudian berlibur. Tak butuh waktu lamanya baginya tiba di bandara. Nampak Hasan duduk tak sabar menunggu jadwal keberangkatan. Dan begitu jadwal keberangkatan tersiar melalui pintu khusus, ia berjalan menuju kabin pesawat. Rasanya gak sabar juga, serunya memandangi luar jendela. Penerbangan itu sendiri tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 1 jam mengudara sampai juga pesawat komersial tersebut pada bandara lokal. Maksudnya pada terminal lokal. Alhamdulillah sesuai perkiraan, ucap Hasan menengok jam pada arloji begitu memasuki mobil kembali. Mengingat jarak yang ditempuh tidaklah sebentar, cukup jauh, bersegeralah Hasan menginjak pedal gas. 2 jam lebih waktu yang diperlukan untuk mencapai pesantren. Untuk memangkas waktu tempuh itu, Hasan memilih berkendara melalui jalur tol. Anak-anak sudah nunggu gak ya? Gumamnya kepikiran. Benar saja, saat telah sampai pada gerbang masuk pesantren, Zadid serta Nada telah menunggu di luar aula kunjungan khusus. Sengaja mereka menunggu di luar, bukannya di asrama, supaya sang ayah tidak perlu mendatangi pengurus untuk memanggil mereka, juga bisa langsung bertolak. Itu Dedi, seru Zadid menunjuk mobil hitam yang hendak parkir. Menolehlah Nada mengikuti telunjuk Zadid. Ayo buruan, sahut Nada. Setengah berlari, mereka berhambur mencapai Hasan. Padahal sang ayah masih berniat menemui pengurus pondok. Loh, Zadid Nada, ujar Hasan cukup kaget. Itu kita sudah dari tadi nunggu Dedi, ungkap Nada. Iya, ayo Dedi buruan pulang, sambung Zadid lalu menarik tangan Hasan. Anak-anak, ayah masih mau menemui pengurus dulu, kata Hasan. Dedi, kita sudah lama berdiri di luar nunggu Dedi, ungkap Nada mengeluh. Oke, kalian masuklah lebih dulu, ayah gak lama, kata Hasan tetap tenang. Walau tidak setuju, pada akhirnya si kembar tetap kalah. Masuklah mereka, menyeret koper masing-masing ke dalam mobil. Hasan sendiri dengan langkah cepat berjalan menuju gerbang aula kunjungan khusus. Ya, sekedar bertanya mengenai liburan si kembar, juga tugas waktu di rumah yang tetap harus dikerjakan. Seperti janji Hasan sebelumnya,
Tak seberapa lama ia muncul setelah apa yang diinginkan mendapat kejelasan. "Dedi, kenapa masih nemui pengurus?" tanya Zadid. "Itu ayah hanya memastikan libur kalian. Juga apa ada tugas waktu liburan?" ungkap Hasan. "Tidak ada tugas, Dedi. Kalau masih dibebani tugas bukan liburan namanya," sahut Nada. "Iya sayang," balas Hasan sambil menjalankan mobil. Ya, tidak ada jeda baginya walau sebentar, sekedar merebahkan punggung. Semua demi buah hati, tidak ingin membuat mereka hilang kesabaran. Di rumah, Ibu Sarah sibuk di dapur. Sebagai penyambutan bagi si kembar, malam itu ia memasak banyak menu. Itu juga perintah dari Pak Malik. "Nah, kira-kira jam berapa mereka ini tiba?" tanya Pak Malik, tidak sabar melepas rindu. "Katanya sih jam 8, Pak, paling lambat," jawab Naura. Selepas menjawab pertanyaan Pak Malik, wanita itu memilih kembali ke kamar sembari menengok Sudais yang ditinggal seorang diri. Namun alasan sebenarnya tak lain berniat menghubungi Hasan. Sayang, panggilan keluar yang dibuat tidak tersambung. Sekali lagi Naura berusaha, walau hasil tetaplah sama. "Sayang, Dedi kok lama ya?" gumamnya mengajak bicara bayi yang tertidur pulas. Hasan serta Zadid dan juga Nada baru saja landing. Dengan langkah tak sabar, si kembar berjalan menyusuri lorong khusus bagi penumpang first class. "Dedi buruan," tegur Nada kala mendapati sang ayah berada di belakang. Hasan kala itu tengah mengaktifkan ponsel kembali. Khawatir ia. Benar saja, saat ponsel menyala, beberapa notif didapat, termasuk panggilan masuk dari Naura. "Iya bentar sayang, ini ayah mau nelfon Mam," sahut Hasan dan langsung membuat panggilan. Naura yang memang menunggu langsung mengangkat itu panggilan. Begitu dering ponsel didengar. "Waalaikumsalam, kok tadi nggak aktif?" cercanya. "Ini baru landing sayang, bentar lagi nyampe rumah," jawab Hasan. "Oke, hati-hati di jalan," balas Naura. Panggilan pun diakhiri begitu saja saat hati telah terpuaskan. "Dasar ini adik," gumam Hasan menggelengkan kepala. "Siapa Dedi?" cercah Zadid saat Hasan telah bergabung. "Oh itu Mam," ungkap Hasan. "Oh," sahut Nada lalu menarik tangan Hasan. Begitu tak sabarnya si kembar melepas rindu pada ibu mereka, juga melihat adik kecil. Bahkan juga melihat adik kecil yang belum diketahui. Bahkan sepanjang perjalanan mereka berganti melempar tanya, dan Hasan dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan tersebut. "Dedi, besok pagi ke rumah Grandpa ya," pinta Nada. Hasan hanya melempar senyum. Keduanya berpikir mereka pulang ke rumah sendiri. Namun saat mobil memasuki kompleks perumahan Pak Malik, keduanya serempak melempar tanya. "Itu karena ayah sama Mam sama adik bayi tinggal di rumah kakek sementara waktu," terang Hasan membuat pengakuan. "Oh my god, adik bayi," seru Nada senang. Dan begitu mobil memasuki gerbang rumah Pak Malik, baik Nada ataupun Zadid menurunkan kaca mobil. Mereka sapa Pak Martin serta Pak Iska berbarengan. "Malam juga Non Aden," balas keduanya mengangkat tangan berlambai. Si kembar membalas lambaian itu juga lewat senyuman. Mobil meluncur pelan menuju garasi. Sungguh si kembar tak sabar, lekas keduanya berhambur turun sewaktu mesin mobil telah dimatikan. "Anak-anak," tegur Hasan tidak dihiraukan. Jadilah Hasan dibuat menyeret 2 koper milik mereka. Sementara si kembar sendiri berlari memasuki rumah. "Mam, Grandpa, Grandma," teriak mereka berdua memanggil semua penghuni rumah. Mendengar suara si kembar, Pak Malik juga Naura di lantai atas segera turun. Ibu Sarah pun keluar dari dapur. "Wah, cucunya nenek," seru Ibu Sarah merentangkan kedua tangan menyambut mereka. Zadid serta Nada berhambur memeluk wanita itu. Pak Malik serta Naura tersenyum lebar mendapati adegan tersebut kala telah berada di ujung tangga. "Kalian ini masuk rumah Ulu Salam," bukan teriak-teriak begitu,
tegurnya memberitahu keberadaan. Serempak kepala si kembar terangkat menoleh mereka pada dua orang yang berada di ujung bawah tangga. "Grandpa, Mam," seru keduanya, namun belum melepas pelukan. Jadilah Pak Malik serta Naura berjalan mendatangi mereka. Tepat saat hendak merentangkan tangan, memberikan pelukan, Hasan muncul dengan dua koper di tangan. "Anak-anak, ini kopernya malah dilupakan," tegurnya. Seketika terlepas pelukan itu, si kembar serempak menyeringai, tetapi tak berniat datang mengambil itu koper dari tangan ayah mereka. "Anak-anak, bersihkan badan kalian, habis itu kita makan malam," kata Ibu Sarah. "Kita mau nyapa adik bayi dulu," sahut Zadid, teringat akan pernyataan Hasan. "Oke, sana tengok adiknya di kamar Mam, tapi jangan buat dia terbangun," timpal Naura. "Siap, Mam," sahut si kembar, lalu buru-buru menaiki tangga, lupa menyalami mereka. Bahkan dua koper itu kembali terlupakan, sehingga lagi-lagi Hasan yang turun tangan. Mereka itu kopernya ditinggal lagi. Kini sampai juga si kembar di kamar kedua orang tua mereka. Pelan mereka dorong pintu yang setengah tertutup. Masuklah mereka dengan langkah cukup hati-hati supaya tidak menimbulkan bunyi dan membuat si bayi terbangun. "Zadid, lihat," kata Nada menunjuk ranjang bayi. "Cowok apa cewek ya?" sambung Zadid penasaran. Tak sabar mereka percepat langkah kaki. Lupa sudah akan pesan ibu mereka. Terlebih kalau melihat bayi mungil menggeliat dari tidurnya. Mungkin merasakan kehadiran kedua saudaranya. "Oh, lihat-lihat," seru Nada girang. Ingin rasanya ia cubit itu pipi. "Gemasnya," seru Zadid lebih dulu melancarkan aksi mencubit pipi Sudais. "Zadid, kalau bangun gimana?" tegur Nada. "Halah, kan banyak orang, tinggal panggil mereka," jawab Zadid begitu ringannya. Jadilah si kembar memulai keusilan mereka. Mulanya pipi si bayi bergantian mereka cubit. Tak terpengaruh, tetap husuk memejamkan mata. Mereka kian berani. Kini berganti kaki mereka telitik. Si bayi menggeliat menghentakkan kakinya. "Wah, dia merespon," seru Nada menikmati keusilannya. "Lagi-lagi," perintah Zadid. Sekali lagi Nada menggelitik. Kali ini dua telapak kaki menjadi sasaran. Tidak mau dia menyaksikan jari telunjuk Zadid menekan-nekan pipi si bayi. Tujuannya tentulah supaya bayi itu terjaga. Ya, sangat berhasil. Bukan hanya terjaga, tetapi tangis seketika menggelegar. Hasan yang berada di kamar sebelah menaruh dua koper dibuat tersentak mendengar tangis si bayi. Setengah berlari ia memasuki kamar sebelah. Dan apa yang dia lihat, ia dapati si kembar bermain dengan adiknya. "Ya Allah, Zadid, Nada, kenapa adiknya dibuat nangis?" tegur Hasan. Terkaget seketika Zadid serta Nada menoleh. Tidak ada ketakutan terpasang di wajah mereka. Biasa saja terlihat. "Itu Dedi, kita hanya mau ngajak dia bermain, tapi dia pintar ngadu, langsung nangis," kata Nada membuat pembelaan. "Apa? Mengajak bermain?" Serasa tersengat lebah itu telinga Hasan. Sayang, ia tidak bisa marah. Pikirnya si kembar memang tulus mengajak interaksi adik mereka. "Nak, adik kalian masih bayi, bisanya hanya nangis," terangnya sembari mengangkat si bayi pada gendongan. Ia timang itu bayi, berusaha menenangkan tangisnya. "Dedi, aku mau gendong juga," pinta Nada. Kali ini Hasan salah paham. Ia pikir Nada meminta digendong pula. "Ya Allah, Nak, Nada sudah besar. Lagian gimana caranya ayah gendong Nada sama adik Sudais bersamaan?" sahut Hasan. Tangan Nada langsung menepuk jidatnya, mendapati kesalahpahaman yang terjadi. "Dedi, maksud Nada mau nimang Sudais juga," kata Nada menjelaskan. "Oh itu, kalian belajarlah dulu cara menimang adik nanti sama grandma," kata Hasan memberi tanggapan. "Nah, sekarang sana mandi dulu, habis itu makan malam," imbuh Hasan.
Libur hari pertama telah dilalui oleh si kembar. Tidak sabar mereka menunggu janji sang ayah kemarin malam, mengajak berlibur. Bahkan si kembar telah memberitahu agenda liburan itu pada teman-teman mereka di Kanada. "Mam, mana Dedi?" tanya Nada risau. "Itu di kamar, tengok sana, Dedi lagi nonton televisi," ungkap Naura. Tentu supaya Nada merusak kehusyuan Hasan. Ya, entah mulai kapan itu laki-laki memiliki kegemaran baru, gemar menonton serial kartun di televisi. Si kembar belumlah mengetahui kegemaran itu. "Kok bisa Dedi suka nonton televisi?" gumam Nada keheranan. Berjalan ia menaiki tangga. Dan apa yang dia lihat saat telah mencapai kamar, mendorong pintu, tak lain tak bukan suara gelak tawa sang ayah yang memekik seisi kamar. Padahal si bayi tengah pulas tertidur. Beruntunglah itu bayi cukup bisa beradaptasi. "Dedi," tegur Nada lantang. Seketika itu Hasan menoleh. Volume televisi juga ia kecilkan walau memang tidak terlalu nyaring. "Ada apa nak?" tanya Hasan memberi isyarat supaya Nada datang merapat. Dengan langkah tak sabar ia berhambur memandangi Hasan. "Dedi, ini kan tontonan anak-anak," tegur Nada lagi memprotes. "Emang kenapa? Seru kok, Nada harus nonton ini," balas Hasan. Yah, akhirnya Nada terjebak sendiri. Ia yang tadinya hendak menarik sang ayah, kini malah duduk berdua, menonton serial kartun bersama, bahkan terlihat menikmati pula. "Sejak kapan Dedi suka?" celetuk Nada bertanya. "Entahlah, ayah tengah belajar memasuki dunia anak-anak, biar akrab sama adik Sudais nanti," ungkap Hasan. Tanpa sadar, pengakuan Hasan cukup menyentak hati Nada. Sungguh, ia merasa cemburu, teringat akan masa kecilnya tanpa kehadiran sang ayah. "Beruntungnya Sudais tidak seperti aku," ucapnya nanar menahan air mata. Oh Tuhan, tersentak telinga Hasan mendengar pengakuan itu. Betapa bersalah yang dirasakan. Andai waktu bisa diputar, ia pun ingin menumpahkan kasih sayang serta perhatiannya pada si kembar. "Sayang, kenapa Nada bicara demikian?" "Kasih sayang ayah tak terhingga buat Nada," ucap Hasan menarik Nada ke pelukan. "Nada mengerti, tapi Sudais memiliki Dedi sejak dia lahir, bahkan sebelum lahir," kata Nada membuat pengakuan dramatis. "Nak, setiap manusia yang terlahir memiliki garis hidupnya sendiri. Anggaplah itu kisah perjalanan hidup Nada. Ada pelajaran yang bisa diambil," terang Hasan memberi petuah membesarkan hati Nada. "Pelajaran apa itu?" cerca Nada lagi. "Pelajaran hidup, bahwa kebahagiaan itu tidak dinilai dari materi saja. Kehangatan keluarga itu jauh lebih penting. Jadi kita harus belajar mengasihi keluarga kita," lanjut Hasan. "Dedi, sungguh aku cemburu sama Sudais," kata Nada membuat pengakuan. "Cemburu itu hal wajar, tapi Nada harus tahu hati ayah diisi oleh kalian," balas Hasan menarik Nada ke dekapan. Obrolan dramatis antara ayah dan anak belumlah berakhir, namun Nada mendadak teringat akan maksud kedatangannya mengusik sang ayah. "Dedi, sebenarnya kapan kita akan berlibur? Aku sudah memberitahu Erika, Charmaine, sama Hana," terangnya mengajukan tanya. Sayang, belum juga Hasan menjawab. Tiba-tiba tangis bayi merusaknya. Menolehlah Hasan menengok ranjang bayi. Lalu lekas laki-laki itu bangkit. Sudais, awas kamu," gerutu Nada kesal. Bangun ia menyusul Hasan yang sudah berada di dekat ranjang bayi, mengangkat tubuh Sudais untuk digendong. "Kenapa sih kamu Sudais? Dia bangun pasti nangis," kata Nada mengomel. Jangan begitu. Dulu Nada waktu masih bayi pasti juga menangis. Ini namanya bentuk komunikasi bayi," tegur Hasan. "Ya, anak Dedi dibela," cibir Nada cukup berani. "Sayang, tidak ada anak Dedi. Semua sama buat ayah. Semua adalah jiwa ayah, hidup ayah," kata Hasan. Sekali lagi berusaha memberi pengertian. "Lantas kapan liburannya? Dedi hanya fokus sama Sudais.
kata Nada meluapkan unek-unek. Secepatnya nak, jawab Hasan tidak memperpanjang. Alih-alih mengakhiri, Hasan menyuruh Nada menjemput sang ibu. Siapa tahu itu waktunya si bayi mendapatkan ASI. Oke, sahut Nada setengah datar, sedatar mimik wajah yang ditampilkan. Dengan berlari, Nada segera meninggalkan kamar. Walau masih berada di pertengahan tangga, mulutnya telah terbuka lebar, lantang memanggil sang ibu. Ya Tuhan Nada, kenapa teriak-teriak gitu? Tegur Naura berdiri tepat di ujung tangga. Itu Sudes nangis, ucapnya kesal. Nada, yang benar panggil nama adiknya, tegur Naura lagi. Hei mam, setidaknya aku gak ngerubah namanya kan? Lagian lidahku ribet sama nama itu, bantahnya. Anak ini kenapa lagi? Gumam Naura di hati. Namun mulut rapat bungkam. Enggan meneruskan perdebatan, Naura lebih memilih mendatangi si bayi. Ibu Sarah yang sedari tadi pasang telinga mendengarkan perdebatan itu langsung menegur Nada, memintanya datang duduk bersama. Sepertinya nasihat akan didapat oleh anak itu. Oh adik, sudah bangun, seru Hasan begitu Naura muncul. Duh anak ganteng, kenapa nangis? Pasti dari usil ya, sambung Naura mengambil alih Sudais dari gendongan Hasan. Selagi Naura menyapi, Hasan sengaja meninggalkan kamar. Tujuannya tak lain menghabiskan waktu bersama si kembar di bawah. Wah, lagi asik main game ya, serunya datang bergabung. Sini Dedi, kita battle, sahut Zadid. Memanfaatkan momen, lekas Hasan bergabung, turut serta bermain game ala anak-anak zaman now. Itu Zadidlah yang memperkenalkan pada kakek serta nenek mereka. Sisi, jangan curang, tegur Zadid kesal tapi riang. Apa sih, sahut Nada tidak terima. Padahal kenyataannya ia memang berlaku curang. Malam tak terasa kian larut. Permainan terpaksa diakhiri. Itu karena Ibu Sarah sudah tak bisa membuka mata. Sering menguap. Kembalilah mereka pada kamar masing-masing. Adek, Mas tidur sama anak-anak ya, kata Hasan pamit. Sahut Naura sebagai jawaban. Di kamar sebelah, tepatnya di kamar Nada, tengah berlangsung pembahasan serius antara Nada serta Zadid. Ya, mereka telah menyusun serangkaian ancaman jika tidak segera berlibur, menjumpai teman-teman yang dirindukan, mendengar kasak kusuk di dalam, melalui celah pintu yang tak rapat ditutup. Hasan pasang telinga selebar-lebarnya. Anak-anak itu, gumamnya, geli juga. Tak tahan rasanya bagi Hasan ingin menciduk mereka. Hingga jedah terjadi, tak sabaran didorongnya itu daun pintu. Zadid Nada, panggilnya, menyentak mereka berdua. Oh gawat Dedi, seru Nada, langsung memberi kode supaya Zadid menjaga mulutnya. Pembicaraan serius keduanya juga seketika tak berlanjut. Dengan memasang senyum palsu, baik Zadid serta Nada menyambut sang ayah yang merangkak naik ke tempat tidur. Apa sudah tidur Dedi? Tanya Zadid memulai obrolan. Bukan Sudes tapi Sudais, tegur Hasan tidak berkenan jika kedua anaknya memanggil seenaknya lidah. Alah Dedi, yang penting kan gak ganti nama, hanya bunyi saja yang sedikit beda, sahut Zadid membela diri. Ya tetap sama nak, artinya Zadid mengubah nama adiknya, sambung Hasan meladeni. Oh no, bisakah tidak membahas Sudes? Tegur Nada menyambung. Mendapati kecemburuan si kembar, Hasan terbungkam sejenak. Bergantian ia amati dengan seksama bahasa wajah si kembar. Sayang, perasaan kemarin baru balik dari pondok, kalian senang banget lihat adik bayi. Kenapa sekarang berubah sensi begini? Kata Hasan. Itu karena Dedi sama Mam terlalu menyayangi Sudes. Juga Dedi ingkar janji gak bawa kita berlibur, ungkap Nada. Itu kalian salah. Mam sama ayah sangat menyayangi Zadid juga Nada. Tidak ada yang lebih dicintai. Hanya saja adik kalian masih bayi, masih sebulan ia terlahir, membutuhkan perhatian lebih. Dia tidak bisa ngomong,
hanya bisa menangis. Tidak seperti kalian yang pandainya bersilat lidah, kata Hasan memberi pengertian. Lantas, kapan kita akan berlibur? Keburu balik ini, sambung Zadid. Secepatnya, jawab Hasan. Secepatnya itu kapan, Dedi? Tuntut Nada. Duh, cerewetnya anak ayah. Besok ayah masih punya urusan penting, sangat penting, kata Hasan sebagai jawaban. Gerutu Zadid serta Nada kompak mengeluh. Sudah, ayo tidur. Ayah capek rasanya. Kalau Zadid sama Nada belum ngantuk, tolong pijat ayah, balas Hasan sebagai respon. Dedi, seru Zadid serta Nada lantang menyahut. Hasan cukup memberikan senyumnya pada si kembar. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.